Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya berada di salah satu sudut kota Padang. Ini suasana yang asri, ditumbuhi oleh padi. Tapi kali ini kita tidak berbicara padi, kita berbicara kopi. Nah, kebetulan saya sedang berada di sebuah workshop namanya Bengkel Barista. Ini adalah bengkel untuk meracik kopi. Ini kopinya premium, berbeda dengan kopi kebanyakan. Nah, kebetulan teman saya ini merupakan seorang barista bersertifikat nasional. Kita akan coba lihat nantinya menyaksikan langsung bagaimana prosesi meracik kopi yang premium. Ayo ikuti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Nah, ini dia teman saya, Bapak Owen panggilannya, tapi yang tepatnya adalah Erwin Triputra. Iya. Apa kabar Pak Owen? Kabar baik. Izin. Oh, siap. Ya. Ini wawancara beneran ya? Ini seperti saya katakan tadi merupakan workshop untuk meracik kopi, tapi kopinya kopi premium. Betul nih? Betul, kopi Nah, premium. bisa dijelaskan ini rumah sendiri? Kebetulan ini workshop yang kita Workshop. pakai hari-hari. Kalau rumah lain lagi. Oh, rumah lain lagi. Jadi pengusaha juga. Workshop beda dengan Iya. rumah. Pak Wen, sambil berjalan, ini apa sih aktivitas yang ada di workshop kita ini? Pagi kita udah giling kopi ya. Ini kebetulan kopi Robusta yang kita Robusta. sebut itu Robusta premium juga. Kemudian kita roasting, nanti proses ada di workshop di bagian belakang. Oke. Kemudian ini baru siap penggilingan dan pendinginan. Ini sudah jadi? Itu sudah jadi, siap diseduh ini, nanti. Ini hasilnya Robusta Premium. Ya, premium. Kok premium namanya? Eh, Ada beda? Betul. Klaster-klaster kopi ini? Disebut premium karena memang kebanyakan kopi yang di pasar-pasar kita sebut aja lah namanya kopi rakyat ya. Oh, kopi rakyat Kopi ya. rakyat. Ya, 5.000 setengah secangkir itu Iya. ya. Itu maksudnya? Ya, jadi Oke. istilahnya kopi ekonomis yang bisa langsung dinikmati. Cuman karena memang ini kita memberikan perhatian lebih terhadap cita rasa kopi, kita naikin menjadi kopi premium. Tentu Kopi bahannya premium. juga kita olah juga menjadi kopi robusta itu yang sudah disortir, yang tidak ada istilahnya defeknya kita buang. Oke, Nah, jadi oke. mungkin istilahnya defeknya 4% ya. Dari, Dalam dunia perkopian ini berapa kelas kopi nih, Pak Wen? eh, Tadi ada kopi rakyat, kopi rakyat ya kebanyakan kopi ekonomi itu. Oke. Kemudian di atasnya ada premium. premium, ini dia. Premium ini dia. dia. Di atas itu ada lagi itu fine. Fine. Iya, fine. Jadi kalau disebut robusta itu fine robusta. Kalau untuk di arabikanya itu di specialty dia. Oh. Jadi udah beda kelas itu udah Oke, tingkat tinggi oke. itu. Ini Robusta Premium. Kalau yang ini? Ini arabica yang premium juga. Ini Arabica Iya, yang premium. yang sudah di packaging yang Nah, ada yang banyak yang beda-beda, terutama juga penikmat kopi, penghobi kopi ya. Iya. Antara Robusta dengan arabica. Arabica. Ada yang bedakannya, yang spesifik? Pasti setiap varietas kopi itu berbeda rasa ya. Jadi mulai dari namanya sih udah beda ya. Ya, namanya beda Robusta mungkin lebih kebanyakan mungkin rasa coklatnya muncul. Oh. Kalau arabica kan lebih ke fruity atau rasa buah dan bunga-bunga gitu. Itu yang membedakan. Jadi banyak muncul di situ. Nanti akan kita coba itu. Dia dikatakan premium, tentu berbeda dari bijinya. Iya. Nah, apa yang membedakannya kopi premium dengan kopi yang mungkin yang tidak premium tadi? Iya, jadi pertama memang pemilihan biji kopi itu. Jadi dari green bean atau kopi hijau tadi itu Ya, hijau yang dari saya sampaikan pohon. tadi udah dipetik dari kebunnya. Oke. Kita memisahkan ya. Ya. Di situ ada pecah-pecah mungkin ya atau mungkin bijinya nggak sehat, merapung ya dan proses pasca panennya. Oke. Kemudian itu yang kita pisahkan. Oh, pisahkan yang tidak merapung. Ya, yang Biji yang tenggelam biji yang itu ya. tenggelam itu yang dijemur. berkualitas. Ya, yang berkualitas ya. Oke. Jadi mungkin penentu itu adalah petani yang sudah diedukasi juga. Nah, kopi premium ini berasal dari biji yang terseleksi tadi itu. Betul ya. Berbeda dengan yang tidak premium. Yang berbeda dengan Dia premium.
General aja semuanya. General. Jadi yang istilahnya kalau kita bilang tuh kata lainnya bahasa kita yang biasa dipakai itu petik merah. Oh, petik merah. Inilah. Petik merah. Hanya bagi pecinta kopi sejati yang paham sedikit rasa tadi ya. Perbedaannya begitu. Boleh kita coba peragakan. Boleh. Ini juga ada labor, dapur. Ya. Ini apa nih Ustaz pakai ini kan orang buat. Saya memperkenalkan nih kebetulan apron kalau kita bekerja di dalam ruangan seperti barista. Ya. Mungkin apron ini juga bukan hanya dipakai seperti biasa, juga kebanggaan juga ya. Oh. Karena ini bahannya terbuat dari kulit yang dibuat secara custom ya Pak. Roster. Jadi memang identik dengan merek masing-masing. Jadi untuk pada saya boleh. Saya harus pakai juga ya. Pakai juga. Gimana? Asik juga nih calon roster nah, ini dipasang jadi kelihatan lebih keren lah. Nah, siap. Sudah ke sini ya? Iya. Oke. Wow. Keren. Iya, mantap kan? Sip. Ya, kalau ngomong-ngomong udah tepat saya menjadi penjual kopi. Mantap, keren. Kalau Pak Wen kasih ilmunya saya jualan kopi habis sendiri. Siap. Pusing dewannya. Oke, Pak Wen. Ya ini mari kita ikuti. Wah. Nah, ini kita udah mulai membuat sampel kopi ya. Jadi sampel kopi ini ada dua macam yang akan kita buat. Ini kebetulan sudah di roasting, itu Arabica dari. Ini Arabica. Solok itu kebetulan. Solok, ya ini produksi Solok, ya oke. Produksi Solok dan ini udah di roasting 2 hari lalu ya. Iya. Nah ini yang kita sudah giling, prosesnya nanti akan kita seduh, kita cobakan cicip rasanya. Oh, pakai timbangan juga ya? Pakai timbangan. Kalau seandainya tidak ada timbangan, kita nggak tahu konsistensi nanti berapa air, berapa kopi. Sebegitu disiplinnya ya? Iya, gitu. Wow. Nah, saya tidak menyangka kalau buat kopi di rumah sek kacau gitu kan? Jadi ya. Memang beda-beda rasanya. Beda, betul. Terus boleh di ini kan? Kita sekarang buat kopi apa nih? Kan ada ini. Tunggu Pak Wen. Ada kan kita kalau pesan kopi, Bapak kopi apa itu kan? Ada yang latte, ada yang americano, ada yang cappuccino. Itu apa ya? Apa yang membedakannya? Nah, jadi gini, membedakan kopi latte, cappuccino itu sudah menggunakan mesin ya nantinya. Tapi sebelum kopi itu kita cobakan menjadi latte dan cappuccino sesuai dengan selera pelanggan ya. Jadi begitu datang dari kebun, kopi green bean yang seperti ini, kita akan seduh dulu. Kita roasting, kita seduh dulu, kita coba cupping. Cupping namanya? Ya, seduh ini namanya dulu. cupping nih. Jadi kita coba cupping apakah sudah sesuai dengan selera. Sip. Kira-kira sebagai konsumen kopinya clean, kemudian rasanya oke. Bisa diperagakan. Siap. Jadi silakan. kita mulai. Ya, kita akan saksikan nih. Kita bantu Zaid. Dari roaster bersertifikat nasional nih loh. Jarang-jarang ini. Oke, ditimbang. Ditimbang ya. Ini 11 gram ya. 11 gram. Oh, 11 gram. Ya, nanti kita kalkulasikan sebelah sini juga airnya menjadi kali 18. Oh, 11 kali 18. Ya, jadi dapatnya nanti 191 ya. Di mana dapat ilmu nih, Pak Wen? Ilmu ini sebenarnya dapat di Tabe, dojo di Lawi, dojo di Utana di. Jadi sudah diracik gitu. di menu, ya. Jadi menu sendiri ya? Ya, jadi ini memang udah standar internasional juga untuk melakukan cupping ini. Ya. Jadi dari proses ini kita ambil 2 sampel kopi. Oke. Nah, jadi kita lihat ini macam biji yang seperti ini. Ini dari Solo loh. Ini dari Solo, satu lagi dari Salimpaung, Tanah Datar. Oh, Salimpaung, kampungnya Pak Owet ini. Iya. Tanah Datar. Tanah Datar. Gini karena sudah di roasting. Ini yang belum. Nah, ini boleh dibilang ini yang Salimpaung. Jadi dua-duanya kita coba uji rasa ya. Jadi airnya udah ready, Zaid? Oke, kita juga seduh juga langsung. Zaid menjeduh. Itu 191 ya tadi ya? 198. Oke, silakan. Monggo. Begitu terhormatnya sebuah kopi ya. Ketika dia masuk ke cangkir yang diolah oleh profesional. Ya, sip. Ini 198. 198. Selesai satu. Nah, kita ambil sampel yang kedua. Sampel kedua. Ya. Harus diputar ya?
Ya, diputar biar biar dia nanti ini merata airnya. merata dia. Nah, ini udah selesai satu. Selesai Nanti satu. kita yang kita coba nanti yang ini nanti. Kita tunggu 4 menit ya baru kita. Tunggu 4 menit. Cuman untuk mencium aroma itu sudah bisa. Jadi kita dari panas kita cium dulu aroma. Padahal cuman perkenalkan dulu. Ini cium aroma yang kering dulu coba. Yang Silakan ini? Pak Yayat duduk di sana. Oke. Sambil duduk ya, karena Oke. meja pendek. Siap. Jadi silakan Duduk. cium aroma dulu. Jadi Yang cium aroma pun begini. yang ini ya? Ya, yang kering dulu. Boleh yang kering. diangkat nak Pak. Oh. Masuk ke otak, turun dia ke hati nih, Pak Wen. Jadi biasanya kalau kita pakai otak itu kan ada skill di situ. Jadi kita bilang namanya olfactory. Oh. Yang memerintahkan kopi itu aromanya ini adalah olfactory. Oh iya iya. Jadi itulah keahlian otak untuk menilai baik itu aroma, rasa nantinya. Oke. Nah, yang kedua nanti saya jelaskan apa satu lagi skill yang kita pakai. Oke. Nah, jadi ini namanya olfactory skill. Nah, ini dicoba lagi dicium aromanya. Beda. Berbeda ya. Berbeda. Nggak usah banyak-banyak dulu. Itu dari dia ya. Nah, itu boleh dipenuhkan. Ini yang membedakannya sumbernya Arabica. Arabica di Ini? tempat dua berbeda, di kebun berbeda. Oh. Kemudian tingkat roastingnya juga antara dua roaster itu dinilai juga. Oke. Nah, mungkin tadi ini kalau boleh dibilang level roastingnya adalah ini istilahnya kalau kita bilang first crack, ini udah crack over. Maksudnya apa itu, Pak? Dalam pemanggangan biji kopi, kita menentukan cita rasa, tentu menonjolkan kopi itu rasanya seperti apa. Oh. Kalau kita bilang first crack, itu dia masih berbau aroma kacang-kacangan. Ya, ya, ya. Ya kan? Wow. Nah, kacang-kacangan. Tapi karena memang proses dari kebunnya sudah honey ya. Ya. Nah, honey itu sudah boleh kita lakukan first crack untuk diseduh. Jadi dia sudah mengeluarkan rasa seperti mungkin aroma aren. Nah, bisa memang di setel ya? bisa di setel dari roastery-nya. Roasternya bisa di setel. Nah, kalau untuk proses ini namanya wash aja kita tampilkan. Kita juga melihat kematangan kopi agak lebih tinggi daripada yang proses natural tadi. Sip. Nah, itu dia. Oke. Oke. Next. Siram lagi. Next. Kalau enggak kita mulai cupping nih. Ya. Ini udah 4 menit ya rasanya. Oke, lebih kurang. Nah, Sip. jadi kalau untuk menentukan ciri rasa, kita pada boleh ambil salah satu spoon yang ada. Oke. Nah, jadi untuk mencium aroma, tentu kita sudah tahu tadi ya. Ini kita beginikan, Iya. ya, dibuang ke pinggir. Oh, dibuang ke pinggir. Biar saya bantu Pak Dayat kalau udah selesai. Pak Dayat boleh cium dulu, antara dua ini dicium dulu. Nah, gitu. Oke. Dipasangin terlalu kuat nih. Nah, gitu cocok. Kira-kira udah kecium kira. Ini lebih kuat Antara aromanya. dua. Oke, kalau begitu saya pisahkan dulu Oke. ampas yang mengapung atau merapung di atas permukaan air yang sudah kita seduh. Nah, jadi kalau udah terbuang, berarti kan kita harus siap-siap menyeduh nantinya. Menyeruput. Menyeruput kopi. Ya. Oke. Satu lagi, kita buang ampasnya. Iya. Membuang ampas pun juga harus pelan-pelan. Kalau bisa sekali jalan, tep, angkat. Wah, harus dengan rasa nih. Ya. Nah, oke, selesai kan? Oke. Kalau masih ada, kita buang. Kemudian pastikan tidak ada ampas lagi. Nah, berikut tugas kita adalah memastikan rasa Memastikan dari yang rasa. kita seduh. Ya. Jadi ini boleh kita geser sedikit. Ya. Memastikan rasa itu juga itu menggunakan lidah ya. Oh, pakai lidah ya? Ya, Oh, iya jadi- dong, rasa lidah. Tadi kita pakai otak, namanya olfactory. Iya. Skill otak kita Iya. jalan untuk menentukan aroma, kemudian penciuman Biar kita, memorinya nancep. memori nancep. Nah, untuk yang kedua, itu setelah 4 menit,
kita mencoba dengan lidah. Nah, lidahnya yang dinamakan sensori. Sip. Jadi lidah yang selalu merasakan, berarti skill lidah akan muncul dia. Oke. Jadi rasa. Ya. Ada pahit, ada asam, ada asin. Ya. Nah, jadi kita coba. Ini udah 4 menit. 4 menit. Jadi kita ambil lagi spoon, Pak Dayat silakan ambil salah satunya. Sip. Kemudian ini akan kita cobakan. Kita ini dulu. Rasanya seperti ini. Kita ambil. Tidak boleh diaduk, tapi hanya diambil di permukaan saja. Kemudian kita cium aroma dulu. Saya coba boleh? Iya boleh, kita cium lebih dekat. Oke. Kira-kira aroma apa yang tercium? Ada seperti manis, ada seperti aren, atau seperti buah, Aren kacang-kacangan ya? atau fruity, Ya. acidity-nya muncul. Ya seperti itulah. Mungkin hidung saya bermasalah gila. Oke. Terus lidah? Lidah kita coba untuk menyeruput. Jadi sebelum Cara menyeruputnya gimana nih yang ininya? ini seperti menyeruput seperti ini. Jadi diambil di bibir sedikit, lidah kita akan keluarin sedikit. Jadi kita seperti kita baca sha, ini dihirup. Iya. Ini seperti ini. Oh. Nah, itu namanya seruput. Seruput. Pas. Manis ya? Kebetulan ada Pak Fajar nih. Gimana? Wah, kebetulan. Fajarudin. Dia dulu Kepala Dinas Perkebunan yang suka urus kebun di Provinsi Sumatera Barat ini. Sekarang Pak Fajar ini Ketua Dewan Kopi Sumatera Barat. Mumpung saya ditemani oleh orang-orang hebat nih. Pak Fajar silakan menyeruputnya. Bisa nak menyeruputnya Terima nih? kasih Pak Fajar. Pak Fajar kayaknya udah ahli nih. Iya. Boleh duduk Pak, biar nggak terlalu tinggi. Silakan. Jadi Pak Dayat boleh pakai ini. Enak ya Pak? Beda ya? Keren. Bapak plus lagi ininya di sini. Kemudian Pak Dayat pakai ini, saya pakai ini ya. Jadi kita nggak beda-beda spoon cuppingnya. Nah, kemudian next kita juga sama. Kering dulu, kita cobakan ambil yang di atas. Ini boleh segini aja Pak. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita cium dulu sebelum kita minum, karena tadi hidung kita nggak terlalu jauh ya. Wow. Apa bedanya? Jadi kelihatan Pak Dayat, yang ini jeruknya, ini kelihatan arah ke jeruk nipis. Nipis ya? Ya. Kayak jeruk nipis. Jeruknya, asamnya ini jeruk nipis. Kalau yang ini? Ini buah. Buah ya. Bisa buah mangga atau apel ini, yang dari Selimpawang. Iya. Cuma Kita plus dulu. rasa ditambah lagi Pak Dayat, yang dari Arabica Solo Rajo, spicy-nya, rempahnya terasa. Solo Rajo agak terasa. Ya, rasa Dan rempah ya. kalau yang dari Arabica Selimpawang agak tipis. Tipis. Ya, tipis Pak. Nah, Ya. ini kan Ya. lidah Dewan Ya. Ketua Dewan Kopi ini benar-benar nih. Dua-duanya ada rasa kacang-kacangan kita rasakan. Kacang-kacangan. Ya, kacang tanah itulah. Ini tanpa gula loh. Ya. Dan juga ada tambahan mungkin Pak Tapi Dayat. segar kan ya? Ya, Ya. ya, Langsung segar ya? ya. Fresh karena memang ini kopi yang dianjurkan di dunia kesehatan kan itu. Kopi non gula itu Pak Dayat. Benar. Dan juga bisa kita bedakan juga pada tambahannya yang di Solo Rajo lebih fresh Pak, lebih segar. Ini ready Ya, ya, betul. karena di krokon kita Ready lebih kan aja bersih kopinya masuknya yang- Pak Dayat dari yang di Arabica Selimpawang. Ini mungkin 15 udah langsung dibuat. stoknya Pak Win yang sudah agak lama kali, jadi kurang agak fresh Iya. dan tidak begitu clean di krokon yang kita kurang bersih. Langsung Iya, dinilai betul. nih. Kalau Ketua Dewan Kopi Sumbar. Jadi kalau kita skor nih gini, Ya. Dan ini udah kelas premium, tapi ini bisa 83, 84 nilai. 84. Kali ini ya 80, 81. Oh. Ya. Jadi memang benar Pak Dayat. Jadi iya, memang dalam pelajaran olfactory skill atau sensory skill, memang yang kita tentukan adalah kita bisa menentukan rasa dari apakah kopi itu baru diproduksi atau sudah lama. Kan sudah barang jelas ya. Seorang
cuper atau cita rasa yang biasa menseruput kopi itu bisa menentukan rasa terakhir. Jadi memang benar, ini sudah kita roasting 2 bulan lalu dan ini baru dalam minggu ini. Ngaku Pak Ben. Betul kan? Iya. Ini artinya lebih lama nih. Betul kata Ketua Dewan Kopi Pak Fajar. Begitu juga itu, kita juga nilai kopinya sama, Iya. tapi produksi roastingnya berbeda, hitungan bulan. Itu bisa ditentukan oleh seorang cuper. Iya. Nah, itu dia. Sebegitu benar ya. Oke. Oke. So, next. Cukup? Ya, Cukup. makasih Pak Dayat sudah iya. mengundang di Kopi Sumbar. Makasih banyak ya Pak. Nah, nanti saksikan Dewan Kopi Sumbar akan menyelenggarakan festival kopi ya. Festival kopi ini antara lain juga ada bagaimana menjadi seorang barista yang profesional. Nanti Pak Owen yang akan menjadi instrukturnya. Nanti kan session kami Juga mungkin Pak Dayat, Ya. kita akan menghadirkan Q Grader internasional dan juga barista nasional yang senior pada tanggal 8 dan 9 November itu. 8 dan 9 November. Ya. Kita tunggu. Sip. Kita tunggu selanjutnya. Lelaki sejati adalah lelaki pengopi. Gitu Iya. kan. Nah, setelah kita tadi melewati proses cupping atau menguji cita rasa, sekarang masuk kepada prosesi barista atau meracik kopi. Saya mau pesan kepada Pak Owen ini adalah kopi latte. Pak Owen, bisa ya? Boleh. Nah, kita pesan kopi latte versinya Pak Owen Minta nih. susu ya, ini ya. Jadi untuk sebelum naik ke kopi latte, kita Ya. juga akan lihat di dalam hopper itu masih kosong ya, artinya Kosong. masih sedikit kopi. Kita bisa Iya. tambahin supaya nanti tidak kekurangan kopi di hoppernya. Oke. Jadi kita buka hoppernya, kemudian kita pastikan kopi ini yang kemarin juga akan kita isi. Ini baru kemarin kebetulan. Nah, jadi untuk kopi sendiri kita memakai kopi medium up atau medium over yang sudah kita pastikan itu espresso base. Jadi Espresso base. cocok untuk dibikin espresso. Nah, ini kopinya sudah ada. Oke. Kemudian untuk memulai kita ada single Volta itu untuk pembikinan 1 cangkir, ada 2 Volta filter kita pakai untuk Volta 2 ya? cangkir. Oke. Jadi kita cobakan dulu untuk 1 cangkir. flushing dulu. Flushing namanya. Ya istilahnya kalibrasi dulu sebentar. Kalibrasi. Jadi kita pastikan ini elemen ini panaskan dulu. Nah, oke. Ambil susu sama mejak ya. Oke. Kemudian kita pastikan untuk pertama kita menimbang dulu voltanya sampai kopinya mesti ditimbang dulu. bisa sama. Pantasan mobil yang enak nih mahal ya. Nggak begini prosesnya. Nah, oke. Oke. Kita pastikan untuk double volta itu kita pakai 8 gram sampai 20 gram. Itu sekitar 20 Kayak gram. habis deh. Ya, sampai 20 gram. Oke. Ya, kalau misalnya berlebih pun kita akan reduce sedikit untuk biar kuantitinya pas. Oh, dikurangi. Jadi sediakan juga cup untuk supaya jangan berlebih dia. Oh, sebegitu betul ya Ya, komposisinya betul. ini. Komposisi harus pas. Pas. Menjadi 18 gram. Oke, cukup Oke. 18 gram. Kemudian kita rapikan voltanya sehingga kopi tidak tercecer keluar dengan tangan yang sudah kita cuci tadi ya. Iya. Kemudian kita pakai distribution untuk meratakan kopi. Kemudian kita pakai temper untuk menekan sehingga kopi itu agak padat sedikit. Iya. Nah, baru kita rapikan. Oke. Kemudian masuk mesin kembali dan memulai membuat espresso. Espresso. Nah, Ini espresso- perkiraan panasnya berapa derajat Celcius ini, Pak Wen? Ini 95. 95%, 95 derajat. Iya, derajat Celcius. Nah, kita coba bikin espresso. Kemudian untuk espresso kita timbang juga, tapi karena memang timbangan cukup tinggi, jadi kita pastikan aja untuk espresso itu adalah 30 ml masing-masingnya. Jadi untuk 2 cangkir jadi 60 ml. Oh, Nah, itu kopinya namanya espresso. Jadi ekstraknya udah keluar. Nah, itu dia.
Amazing ya. Amazing. Luar Nah, biasa. untuk kopi sendiri itu namanya golden crema yang keluar di dalam Volta filter itu berwarna kekuningan. emas. Wow. Amazing banget nih. Oke, selesai 30 mili di dalamnya. Oke. Kita matikan mesin. Matikan mesin. Kemudian kita membuat proses kembali untuk steam mill ya. Oke, steam mill. Oke, ini aja. Satu lagi nggak ada. Kita pastikan untuk satu gelas ini adalah memakai susu Greenfield. Oke. Kenapa harus Greenfield? Karena memang dia untuk krema lebih halus. Nah, jadi kita pastikan Disarankan ini ya. ya disarankan ini. Sekitar 140 sampai 150 mililiter ya. Mililiter. Untuk satu cup. Oke. Oke. Kita proses untuk steam mill dulu. Iya. Steam mill. Kita pastikan ini sudah bagus atau kita pakai sebelah kini mungkin bagus ya. Oke. Oke. Ini namanya steam mill. Jadi untuk panasnya sampai kita merasakan panas di sini tidak terlalu panas. Iya, tidak terlalu panas. Jadi memang kalau orang nggak biasa tuh agak kaget. Iya, iya benar. Jadi kita membiasakan susu tidak terlalu panas sehingga dia rasa kopinya sempurna. Jadi tidak terlalu itu kebakar gunanya. gitu. Nah, itu dia. Oke, untuk membuat sebuah cangkir latte, kita latte. yang penuntun awal tentu dari espresso yang golden crema yang bagus, kemudian steam mill-nya juga harus sempurna ya. Iya. Oke, kita membuat sebuah latte dulu. Ya. Kita try our best ya. Luar biasa. Ya, ini. Wah, Nah, bisa di setel bunganya ya. Wow, ini sih belum ini perfect pasti ya. enak nih. Bentuknya aja enak nih Pak Wen. Oke, Oke. kita Ini coba. latte. Ini latte. Sudah selesai satu cangkir latte. Satu cangkir latte. Owen, Kasih coasternya. anak Ran Batu Sangkar. Terlihat ya, tidak sederhana, tapi kalau saya tidak biasa sederhana saja. Tapi yang menarik adalah prosesinya begitu tertib dan disiplin. Dari beratnya, dari jumlahnya, termasuk juga komponen susu yang dipakai, Ya. yang juga yang sesuai dengan selera kopinya. Ya, mau kita bikin americano, apa ya biasanya kita sebut kopi hitam ya. Oh, kopi hitam. Tapi kalau udah nyampe kafe namanya berubah jadi americano. Americano. Oh, itu sejarahnya. Nah, itu dia. Karena kopi kan tidak hanya menyebar ke pelosok daerah, Iya, tapi iya, iya. ke luar negeri Lintas juga benua. ternyata. Nah, jadi kita coba juga bikin satu Sekarang coba kita bikin ini lagi ya, Americano. Americano ya. Gimana prosesnya berbeda nggak dengan latte? Iya. Dia tidak menggunakan Greenfield atau susu murni Oke, di dalam iya. pembuatannya. Nah, Jadi ini kita sekarang coba dulu Americano. Americano. Dimulai dari Ya. Oke. Oke, 3 ditimbang, Untuk Americano cukup memakai kopi 16 gram aja. 16 gram aja. Karena gelasnya kita pakai gelas yang kecil itu. Oh, itu ya. Nah, jadi untuk Americano kita netralkan kembali panas ininya. Kemudian kita tetap bikin base-nya adalah espresso. Oh, base-nya tetap espresso. Espresso base ya. Jadi ini seperti ini kira-kira. Air panas, Zaid. Ah, itu dia. Wah. Cukup 12. Luar nih, sari Oke, kopi. Ini. cukup. Tuh. Nah, ini berat nih. Nah, ini Saya kita minum kopi dikit-dikit nih. Oh, Nah, tambah air lagi ya? ini tambah air. Oh, tambah air. Kalau nggak tambah air, dia kopi apa? Itu namanya espresso. Espresso. Nah, ini untuk Americano dulu. Americano. Kita tadi Tambah air, 30 dia gram jadi Americano. Americano. Dia cukup begini aja. Kalau tidak tambah airnya, espresso. Espresso. Saya espresso dong.
Satu. Siap. Nah, Nah, ini Tanpa tambah air. Americano. Espresso. Untuk Ini- espressonya, ini espresso. Cukup kan? Cukup, Selesai ya. dia? Agak Oke. panas Pak Dayat. Saya coba. Oh, lagi panas ini. Ya, ditunggu agak dingin, mungkin lebih kurang 10 menit atau kita udah bisa merasakan kopinya gitu. Oh, aromanya terasa ya. Ya, nanti bawa ke depan aja semua. Itu meja depan. Atau meja sini ya boleh dulu. Masih panas. Kelihatannya nendang sekali di aromanya. Nah, itu dia. Kita sudah diperagakan oleh Pak Owen membuat kopi. Yang pertama kopi latte, americano, dan espresso. Espresso. Yang terakhir. Nah, Pak Owen, kalau ada nanti pihak-pihak ketiga yang mau belajar di sini, Pak Owen bukan jasa lah ya, buka sharing kerjasama itu enggak? Sudah kita sering mengadakan, termasuk cupping ini adalah sharing. Kita sharing bagaimana bagi barista yang sudah mungkin bekerja di kafe ataupun belum, untuk uji cita rasa kita selalu adakan cupping. Jadi kita sharing bagaimana rasa kopi yang dari kebun ini. Oke. Nanti dicatat. Maksud saya kalau ada anak muda yang mau usaha kopi barista misalnya, Pak Owen bisa bersedia menjadi instruktur ya. Tentu dia harus ada berlaku lah jasa profesional di situ ya. Oh iya. Juga membuka perusahaan ini. Nah, jadi untuk yang kedua, tadi kita sifatnya sharing ya, Iya. tentu tidak ada biaya. Nah, untuk lanjutannya kita juga bisa buka konsultan, mungkin berlaku Itu untuk tepatnya. kafe-kafe baru ya. Nah, ini dia. Ini grup. Ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang Badan ini dia, Persatuan barista Ekonomi Kreatif. Ini Erwin sebagai peserta sertifikat. Ini yang ini ya. Ini Barista. sertifikat kompetensi barista. Erwin Triputra. Ini sertifikat barista Profesional. barista profesional dari BNSP, Kementerian. Direkturnya Bari Ahmad. Iya. Nah, ini bukti telah melalui proses pembelajaran yang diakui melalui sertifikasi kompetensi barista secara nasional. Bagi teman-teman saya yang ingin usaha kopi barista, kopi yang ada di kafe-kafe ataupun di hotel, kalau ingin belajar juga, Pak Owen tentu sangat membuka diri untuk bisa diajak sebagai konsultan. Bagaimana mulai dari proses tadi juga sampai jadi kopi ini. Saya coba dulu kopi latte-nya. Ini lebih latte kalau Bob? Oh iya. Latte kan? Espresso. Wah, salah lagi saya ini kan. Espresso. Wow, bang beda di Pak Wen. Aduh, kopinya luar biasa. Espresso. Nah, itu yang tadi kita praktekkan. Iya. Kalau kopinya sudah bagus, Iya. cita rasanya dapat. Jadi kita langsung aja bicara soal bagaimana di bar itu kita tampilkan juga untuk customer. Jadi sehingga kopi-kopi yang sudah cupping, kita pastikan kopi itu tidak ada defect dan rasanya juga clean ya. Nah ini dia. Seger dan nendang. Rasa kopi. Kopi banget. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wen. Siap, Ilmunya, sama-sama. pengalamannya. Sayang, lu tidak minum kopi. Baik, setelah kita melihat prosesi membuat, meracik, dan membuat kopi espresso, juga kopi latte, akhirnya saya baru tahu cover yang sejati itu harus membedakan spicy, rasa rempah yang jelas. Fruitinya juga mengandung rasa buah tropis yang manis sekali, serta acidity yang seimbang. Semuanya kompleks dengan cita rasa kopi Indonesia dan hadir di sini di Sumatera Barat, Minangkabau yang kaya rasa kopinya. Seperti roda rasa kopi Indonesia, budaya Nusantara. Bye.